Risma menghela napas dengan kekecewaan. Baru saja ia menghitung hasil penjualan kain miliknya yang tidak sampai 100.000. Hal ini sudah ia alami untuk kesekian kalinya. Setiap hari ia hanya berpikir bagaimana cara bisa membayar tagihan mulai dari listrik, kontrakan, hingga modal untuk membeli kain yang lain. Uangnya selama seminggu bahkan habis hanya untuk makan sehari-hari dan ongkos ketiga anaknya sekolah. 1 bulan berturut-turut usaha Risma mengalami penurunan drastis, hingga ia memutuskan untuk tidak mengambil bahan di pabrik kain. Ya, semua itu tentu saja terjadi karena pelanggan tempat jahitnya berkurang, bahkan bisa saja sehari tidak ada pembeli yang datang. Seorang yang tidak sempat sekolah dan hanya hidup seorang diri tanpa suami agaknya semakin menyulitkan hidup Risma. Malam itu saat sedang merapikan barang-barang bekas berupa koran milik anaknya, tiba-tiba di halaman depan koran tersebut ada penjelasan tentang cara instan agar cepat kaya dengan memelihara tuyul. Alamat hingga apa saja persyaratan yang harus dibawa dijabarkan secara rinci. Awalnya Risma tidak tertarik dengan hal semacam itu. Namun saat itu ia seperti sudah tidak menemukan jalan lain untuk membayar utang dan tagihan cicilan. Lantas setelah melihat tulisan di koran tersebut ia meyakinkan untuk datang ke alamat yang tertera. Keesokan hari ia sampai di depan gerbang rumah yang tertera di koran. Beberapa kali ia menggerakkan tangan sambil menggulung kertas koran untuk mengurangi kegelisahannya. Rumah orang ini cukup luas dan seperti rumah pada umumnya hanya saja lokasi jauh dari hiruk-pikuk keramaian hingga dikelilingi dengan beragam pepohonan tinggi. Saat itu persyaratan yang diajukan oleh nenek yang dipanggil Mbah ini cukup mudah, yaitu menyediakan sebuah ruangan yang terpisah dengan rumah dan kalau bisa berada di belakang. Hal ini ditujukan untuk tempat tinggal si tuyul pesugihan. Saat itu Risma menyanggupi persyaratan yang diberikan. Ia juga dipantang untuk meletakkan jarum dekat ruangan itu karena merupakan halangan bagi si tuyul untuk mencari uang. Kemudian mbah tersebut mengeluarkan botol bening yang berbahan kaca dengan tutup kain warna hitam. Nantinya Risma hanya perlu membuka tutup kain jika malam sudah tiba. Jika pantangan kamu langgar, maka risiko yang kamu dapat akan lebih besar, ujar Simbah mengingatkan. Setelah perjanjiannya dengan Simbah, Risma bergegas pulang dan membawa si botol dengan hati-hati. Sesekali ia memperhatikan isi di dalam botol tersebut. Anehnya, ia tidak melihat sesuatu yang berwujud atau makhluk yang sering diceritakan sebagai tuyul itu. Sebuah hal yang tidak terduga terjadi sesaat setelah ia melakukan pesugihan tuyul. Malam itu Risma bermimpi aneh. Pasalnya di dalam mimpi tersebut ia sedang menyusui seorang makhluk berkepala botak dengan celana kusam warna putih serta mata berwarna merah. Ia meyakini jika itu bukan hanya mimpi tapi seperti kejadian yang sebenarnya. Ketika bangun pun badan Risma dibuat pegal dan sakit-sakit. Risma hanya berpikir mungkin ini salah satu risiko yang harus ia terima. Di hari ke-7 kepemilikan tuyul, Risma sudah bisa melihat wujud asli makhluk gaib itu. Umumnya tuyul sama seperti anak kecil yang suka berlari, tidak bisa diam hingga merengek saat ia kelaparan. Hari demi hari ia jalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut. Lembar demi lembar uang didapatkan hingga membuat Risma menjadi salah satu orang kaya di desa. Kini
Kini rumahnya diperbesar hingga usaha kain yang dahulu gabung dengan rumah sekarang sudah mempunyai toko sendiri. Namun, di mata warga setiap kekayaan yang Risma dapatkan dianggap tidak wajar. Apalagi kini Risma dinilai sombong dan penyendiri, tidak mau berbaur dengan warga. Pernah suatu ketika saat pertama kali Risma mengadakan syukuran di rumahnya, Pak Ustadz yang mengisi acara malah memberikan wejangan dengan tema rezeki yang halal dan selalu meyakinkan jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Dari sana warga tambah percaya jika Risma mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam. Ditambah lagi ketika salah satu tetangga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan di belakang rumah Risma dengan alasan ruangan itu banyak debu dan bau tak enak. Mereka juga meyakini banyaknya keluhan di kampung sebelah terkait uang yang hilang dan sosok anak kecil yang sering dilihat berlari ke arah rumah Risma menjadi penyebabnya. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuat Risma malu setengah mati. Saat itu seorang warga di kampung sebelah berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat resah. Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut di atas lilin yang menyala. Tak lama sejak kejadian itu, tiba-tiba saja Risma datang memohon maaf dan berkata jika tubuhnya panas semua seperti terbakar. Dari sana warga mengetahui jika Risma dalang di balik pencurian uang tersebut.